Ya baik, ini pada kesempatan kali ini kita mulai aja gitu ya. Mulai aja bahas lanjutannya. Kalau kemarin kalau nggak salah sama Kak Arkananta itu dibahas itu kan ya dinamika benda titik. Nah, kita bahas benda titik dulu, jangan benda tiga dimensi. Kalau itu nanti jatuhnya ke torsi. Oke. Nah, terus rencananya aku bakal review dulu dikit-dikit gitu ya tentang tipis-tipis aja. Terus bahas soal dikit baru nanti rencananya di akhir kita bakal lanjut ke ini apa namanya usaha dan energi biar nggak kelamaan gitu ya. Nah, aku lihat kalau kemarin itu ya baru sampai hukum Newton ini ya. Hukum Newton dan beberapa hukum Newton 3. Nah, sebenarnya udah cukup sih. Jadi aku ini aja kali ya, aku cara pakai ini nggak GIF ini video. Jadi masukin aja. Bukan GIF. Ntar ya, aku buka dulu OneNote-nya. Oke. Oke, udah kelihatan kan ya? Jadi langsung kita mulai aja. Kalau nggak salah ini ada yang nanya soal, tapi nggak banyak. Ya udah nanti kita bahas sebelum kita pindah materi. Kimia kalkulus. Oke udah. Nah, di bagian kali ini kita bakal ngulang dulu sebentar tentang dinamika gitu ya. Dinamika. Nah, sebenarnya dinamika ini cabang dari mekanika ya. Jadi mekanika itu gini. Sama satu lagi cabangnya itu yang kecil tuh kinematika yang udah kelar kita bahas kemarin. Kinematika. Nah, ini nih dikit doang gitu. Cuman sampai yang kemarin aja udah kelar gitu. Cuman seputar V, A, delta X, T gitu-gitu. Udah tuh kelar tuh. Dinamika ini banyak, ada yang berkaitan tentang gaya. Nah, ada juga yang berkaitan tentang apa namanya? Momentum itu masih dinamika. Atau usaha energi ini masih masuk ke dalam kelompok dinamika. Karena apa? Kenapa nggak cuman yang ini doang, Kak? Ya, dari definisinya memperhitungkan gerak benda dan juga apa namanya penyebabnya. Nah, ini sama nih semuanya nih. Ini tuh rata-rata tuh em, menghitung penyebab juga gitu. Oke, kita lanjut aja kali ya ke ya dinamika itu cuman kalau yang gaya ya. Kalau yang gaya itu cuman tiga hukum gitu. Hukum Newton tentang dinamika. Sorry, huruf besar ya. Newton. Nah, yang pertama itu hukum satu F sama dengan nol. Yang kedua itu F sama dengan MA. Terus yang ketiga F aksi sama dengan minus F reaksi gitu. Nah, gitu. Nah, ini doang. Kalian cuman hafal ini udah kelar satu bab. Satu bab ini aku nggak bohong nih, satu bab. Udah kelar cuman tiga, tiga ini doang gitu. Sisanya gimana? Kenapa susah ya? Karena dia include materi sebelumnya ya. Kayak vektor itu kalian juga harus udah paham lah gitu ya. Vektor dan kinematika itu juga udah harus duduk. Jadi kalau mau belajar fisika tuh ya nggak bisa kalian misalnya ketinggalan nih. Ketinggalannya
4 bab sampai bab ini gitu. Kalian itu nyoba langsung belajar ini karena besoknya mungkin kuis dadakan atau gimana ya, yang nggak bisa gitu. Harus nyoba belajar dari awal. Ya nikmatin aja lah ya. Jadi emang harus belajar dari awal. Jadi sekiranya dinamika kalian ini nyangkut, coba kalian review itu bener-bener dari awal dulu. Karena takutnya kalau awalnya aja udah kacau nanti kebablasan sampai ujung. Jadi harus emang difix dari apa namanya fondasinya itu dari awal dari kinematika vektor gitu. Nah ini dinamika juga harus fix nih sebelum kalian bahas usaha energi, bahas apa namanya, bahas usaha energi, terus bahas momentum, bahas yang lain-lain lah, osilasi. Itu kalau kalian nggak paham dinamika ya, ya salam gitu. Selamat tinggal. Ya, makanya ini harus ditekankan gitu ya, penting gitu untuk dipahami. Nah, mungkin ini aja. Mungkin sebelum masuk ke soal selanjutnya, aku mau bahas soal yang dikirim sama teman kalian. Nih, soalnya ntar aku download dulu. Hmm, Bentar ya. Gimana nih? Oke, ini dia. Nah, coba kita lihat, kita scroll ya. Nah, ini nih dinamika. Sebenarnya ini bukan dinamika sih. Ini kinematika biasa doang. Oh iya, ding, ini kinematika. Jadi nggak apa-apa lah ya, bahas aja. Kita review-review. Kereta api Argo Wilis gitu, ada kereta api. Ya biar mudah tuh digambar aja guys. Digambar ada kereta api. Ya jelek-jelek juga nggak apa-apa. Ada kereta api gitu ya. Kereta api. Nah, kereta apinya bergerak dengan V 25 meter per sekon dari Bandung ke Surabaya. Saat akan mencapai Kroya, ah, Argo Wilis melihat gerbong akhir kereta berada di rel yang sama berjarak 200 meter. Nah, gini nih ilustrasinya. Ya ini anggap aja gerbong belakang ya. Ini berarti 200 meter. 200 meter. Nah, ini melaju 15 meter per sekon. Untuk menghindari kecelakaan, masinis Argo Wilis mengaktifkan rem hingga terjadi perlambatan sebesar 0,1. Berarti A-nya minus karena dia perlambatan 0,1 meter per sekon, tapi jangan lupa minus. Nah, jika X0 merupakan posisi Argo Wilis, X0 itu di sini, tentukan apakah kecelakaan bisa dihindari, posisi kecelakaan apabila itu terjadi, sketsa posisi lokomotif Argo Wilis dan gerbong akhir kereta BBM. Nah, jadi clue-nya ini kita harus menganggap, jangan kita patokannya itu jangan tanah gitu. Patokannya ya ini, karena ya hidup matinya ya belakang gerbong ini gitu kan. Jadi kita coba ubah kecepatannya itu relatif terhadap si gerbong BBM. Berarti V gerbong A terhadap B itu 25 dikurang 15. Ini dari mana, Kak? Ya dari rumus yang udah aku kasih 2 minggu lalu ya udah aku kasih. 25 kurang 15 itu sekitar 10 per sekon. Berarti VBB itu 15 kurang 15 sama dengan 0 gitu ya. Ini udah dapat. Nah, selanjutnya kita harus nyari berapa apakah dia sempat berhenti gitu ya. Nah, kita pakai rumus yang mana? Kita nggak perlu waktu, kita perlunya itu rumus yang ini. VF kuadrat sama dengan VI kuadrat em, dikurang ya ditambah 2AX gitu ya. 2 delta X. Nah, A-nya ini kenapa kita nggak tinjau? Sebenarnya kalau kita tinjau sama aja, karena ini A-nya 0 ya. Ini A-nya 0. Jadi kalau kita buat AB gitu, 0,1 kurang 0. Sama aja. Sama aja gitu. Ya udah. Dan ini juga X-nya kita nggak perlu tukar, karena ini udah terhadap satu sama lain ya. Ini udah dibilang berjarak 200 dari depan lokomotif. Dari sini nih. Tunggu.
Oh, ini dari depan lokomotif dari sini berarti. Ya, makanya kita nggak usah ngitung karena ini bukan dari bumi tapi dari depan lokomotif. Ya udah, cari aja. VF-nya kita berharap berhentinya itu ketika nol kan ya. Sedangkan inisiasinya itu di 10 meter per sekon. Kita mencari jaraknya. Karena dia dikuadratin jadi 100 meter kuadrat sekon kuadrat ditambah 2 A-nya 0,1 tambah 2 tambah delta X-nya yang kita cari. Ini kita cari. Di X berapa sih dia berhenti? Nah, logikanya jika dia kurang dari 200, maka aman. Kalau sama dengan 200, maka mepet gitu ya, hampir kecelakaan. Kalau lebih dari 200, maka kecelakaan. Celakaan. Nah, kita nyari ini nih. Nah, ini minus ya, lupa. Berarti 100 sama dengan 0,2 dikali delta X. Iya, 0,2 kita pindahin ke bawah 100 bagi 0,2 delta X gitu ya. Ya, ini tidak aman sepertinya. Karena ini jawabannya 500. 500. Nah, ini berarti kita masuk ke kategori mana? Ini aman enggak? Mepet enggak? Berarti masuknya ke kategori kecelakaan. Berarti dia kecelakaan. Nah, jaraknya itu ya posisi kecelakaan apabila itu terjadi, kita harus nyari em, waktunya gitu. Waktunya ketika dia itu udah melewati 200 gitu. Ini yang A ya, yang A. Yang A untuk ngecek kecelakaan atau enggak. Nah, posisi saat kecelakaan maksudnya tuh adalah ini udah kegeser berapa gitu. Udah kegeser berapa ketika kecelakaan itu terjadi. Nah, kita coba cari 200-nya itu. Kita tahu rumus ini kan ya, delta X sama dengan V0T dikurang setengah T kuadrat. Nah, kita nyari T-nya. Berarti kita coba ini 200 sama dengan V0-nya itu berapa ya? Tadi 10 ya, 10T dikurang setengah A gitu ya. Setengah A, ini ditambah aja dulu. Setengah minus 0,1 dikali T kuadrat. Berarti ini 10T ditambah 0,1. Berarti 1/20 ya. Dikurang 1/20 T kuadrat. Sama dengan 200. Nah, kita coba kalikan 20 semuanya biar nggak ada angka jelek. Jadi 200 kali 200, 4.000 sama dengan 200T dikurang T kuadrat. Kalau kita jadikan persamaan, T kuadrat kurang 200T ditambah 4.000 itu sama dengan 0 gitu. Nah, kira-kira ini berapa detik dapatnya kita pakai rumus ini aja min B. T itu sama dengan min B. B-nya yang ini ya, B. Ini C, ini A. Min B plus minus akar B kuadrat. B kuadrat berarti 40.000 ditambah 4 AC berarti 16.000 dibagi 2A berarti 2. 40.000 tambah 16.000 4 ya benar. Berarti ini kita T1 ya kita ngambil posisi solusi yang positif aja ya berarti yang minus karena kita tahu ini akarnya pasti lebih gede dari 200. Jadi kita ambil yang positifnya aja T1 sama dengan 200. Sorry, ini minus harusnya, sorry. Sorry. Ini harusnya minus, guys. Hmm. Ini 200 plus minus. Plus aja ya, karena kayaknya ini lebih besar. Karena bukan lebih besar aja. Kita nyari yang, oh bukan, kita nyari yang minus. Soalnya nyari yang pertama gitu. Nyari yang lebih kecil. Jadi ini berapa? 36.000.
30, sorry. 40, 16, 4, 3, 24.000 per 2. Nah, ini Mangga coba dicari aja solusinya di kalkulator. Nanti ketika udah dapet, cara nyari sketsanya adalah, nah, di posisi mana kita kan tahu ini terhadap tanah ini V-nya segini. V-nya sama dengan 25 meter per sekon kuadrat gitu kan ya. Ya udah dikaliin aja sama T yang ini. Nanti dapat perpindahannya terhadap tanah gitu. Karena kalau ditanya perpindahannya terhadap apa namanya, perpindahannya terhadap kereta itu di titik 200 pasti udah terjadi ini kan ya. Udah terjadi geseran gitu, udah terjadi tabrakan. Jadi cara nyari yang terhadap tanahnya kayak gini. Yang C-nya ya digambar aja. Berarti yang ini geser sejauh mana si A-nya, yang B-nya juga sejauh mana. Yang B itu kan nggak usah sih sebenarnya. Cari yang ininya aja. Oke. Sorry, Deng. Bentar. Ini X-nya sama dengan 200. Iya benar. Ada kayak gini rumusnya. Oke, yang D ini, yang C itu udah aku kasih tahu solusinya gimana. Mungkin ada nggak yang mau nanya tentang dinamika gitu? Ini kan kinematika ya. Tentang dinamika ada yang punya soal? Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke materi berikutnya aja biar nggak kelamaan. Materi selanjutnya itu usaha dan energi, dan insya Allah ini lebih mudah ya dari dinamika. Dinamika yang hukum Newton maksudnya. Jadi langsung kita potong aja. Aduh, nggak lurus. Pakai garis ini aja ya. Kepanjangan. Ini aja. Nah, kita coba lagi. Bahas yang bab baru yaitu usaha dan energi. Ini kalian materi dikit ya, sama lah. Kayak hukum Newton tuh cuman 3 doang gitu ya. Paling, oh ya aku lupa nambahin. Paling kalian pay attention aja sama gaya-gaya tambahan gitu ya. Gaya-gaya tambahan yang maksud aku tuh ada gaya gesek. Ya, gaya gesek itu rumusnya mu kali n gitu ya. Lebih kecil sama dengan, ada rumus tegangan tali, ada gaya normal gitu ya. Ada gaya gravitasi. Nah, ini nih di apa diperhatiin aja untuk pas pengerjaan soal. Oke, mungkin karena nggak ada yang mau nanya tentang dinamika, kita lanjut ke usaha energi. Nanti kalau sempat di akhir nanti kita bahas beberapa soal. Kalau nggak ada dari kalian, dari aku juga banyak. Santai. Usaha dan energi itu ya ini dua kata ya, maksudnya satu kata, dan ini D-nya kecil jadi bukan topik. Ini usaha dan energi. Nah, usaha kita bahas dulu. Usaha. Usaha ini sebenarnya nggak pas bahasa Indonesia. Yang pas itu kerja. Karena W itu work, artinya kerja, bukan usaha. Nah, kerja itu didefinisikan apa? Kalau kita rumusin dia kayak gini nih. Dot S gitu ya. Duh, udah. Bentar, ada yang ngirim. Nanti di akhir aja ya kita campur aja gitu dinamika sama usaha energi. Gantung ini aja lah. Ntar dibuka dulu ya.
Nah, kita lanjut lagi ya. Kita ke bab usaha energi dulu. Nanti kita kelarin aja dulu materinya, ntar soalnya belakangan. W sama dengan F kali S. Nah, ini rumusnya. Tapi ini rumusnya itu masih dalam apa ya? Seharusnya itu yang lebih bagus itu kayak gini. Kalau misalnya F itu nggak konstan, berarti integral F dot ds gitu. Nah, ini tergantung aja. Berarti ini F delta S gitu. Atau distance. Bisa bisa ada yang pakai S. Tapi kita pakai delta X juga nggak apa-apa. Ya terserah aja lah ya. Yang penting kita paham bahwa usaha itu adalah perkalian titik gitu ya. Perkalian titik. Ini vektor juga nih, sorry. Vektor. Perkalian titik antara vektor gaya dan perpindahan. Nah, kalau misalnya apa gimana Kak? Kalau misalnya perkalian cross gitu, kalau kepo. Gaya dan perpindahan kalau perkalian cross itu jadinya torsi. Jadi kalau besarannya sama gitu ya, maksudnya Newton meter, tapi tetap nanti kalian belajar lagi yang perkalian cross. Jadi ingat ini perkalian dot. Eh, ini perkalian dot ya, jadi ingat aja. Nanti kalian biasanya kalau mentang-mentang gini nggak kepake gitu kan. Biasanya itu tinggal kali-kali doang. Ya, nggak apa namanya, nggak kalian pikirin. Tapi ini sebenarnya penting secara definisi. Nanti misalnya nih, dikasih tahu S sama F itu dalam bentuk vektor, terus disuruh nyari W-nya. Kalian bingung nih, diapain? Ternyata dikali dot aja. Nah, karena ini perkalian dot, maka W itu adalah besaran skala. Ya, jangan bilang W itu vektor atau aku tampol kalian. W itu skalar ya, diingat-ingat. Jadi skalar itu artinya nggak ada arah, cuma ada besar ya. Kalau positif negatif berarti itu besarnya emang positif negatif gitu. Nah, usaha itu gitu. Nah, contohnya itu gimana? Kalau misalnya kita menarik nih, menarik balok, baloknya ke depan 5 Newton, terus baloknya ini kita bawa berpindah sejauh 10 meter. Ya udah berarti W-nya sama dengan F dikali S 5 dikali 10 sama dengan 50 Joule. Gini, kalau misalnya gini nih, kalau misalnya gayanya ini aku hapus gitu. Yang ternyata gaya yang betul tuh yang kayak gini. Ini 5 Newton. Ini tetanya sama dengan 30 derajat. Nah, ini gimana ngerjainnya, Kak? Ya udah, karena dot gitu. Kalian harus ingat itu tuh dot. Dot itu gimana? Kalian ingat nggak sih rumusnya kalau perkalian dot A dot B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta gitu ya. Karena besarnya udah tahu nih 5 ini 10. Ya udah. Berarti 5 10 kali cos 30 setengah akar 3 sama dengan 25 akar 3. Ya, itu intinya penting ya antara dot ini. Nah, jadi apa sih kegunaan dot itu yang lain? Nah, kalau misalnya nih eh, baloknya geraknya itu ke samping kanan juga, tapi gayanya itu ke atas gitu. Nah, ini apakah gayanya punya kerja? Apakah ada kerjanya? Enggak ya. Jangan bilang ada. Jadi kalau kalian ngangkat galon gitu ya, ngangkat galon atau ngangkat apa aja lah terserah. Kalian bawa galonnya ke depan, itu kalian ngangkat galonnya itu nggak bisa dinyatakan sebagai kerja. Walau kalian capek. Ya capeknya itu dari mana? Kan nggak tahu hukum kekalahan energi. Masa kita capek tapi nggak ada yang dihasilin? Ya itu tuh hasil metabolisme dari tubuh kalian gitu. Untuk mempertahankan kondisi kayak gitu. Itu punya apa namanya? Ya, kalau di biologi bahasnya tuh ATP, ADP gitu-gitu kan ya. Nggak tahu juga lah. Ya, intinya itu yang membuat kalian capek. Kalau ngangkat itu ke atas gitu. Jadi itu nggak bisa secara fisika itu nggak bisa dinyatakan sebagai kerja atau usaha gitu. Ya, capeknya capek biologis, nggak capek fisis lah gitu. Nah, gitu. Itu udah
ya usaha nggak sesusah itulah. Nah kalau misalnya dikasih tahu misalnya bentuknya itu vektor gitu. Vektor itu kalau fisika dinyatakannya kayak gini ya. F itu 5i topi tambah 6j topi tambah 7k topi gitu. Terus S-nya dia bergerak sejauh 5i topi tambah 4j topi ditambah 8k topi. Nah, tinggal dikalikan aja nih karena perkalian dot kan. Ini dikali terus ditambah dikali lagi tambah ini dikali. Nah, gitu aja. Nah, tapi untuk notasi vektor itu yang macam-macam, kadang ada yang kayak gini gitu. 5, 6, 7, ya jangan heran ya. Nanti di matematika biasanya kayak gini. Ada yang bikin kayak gini, ada yang bikin kayak gini, matriks menurun gitu, 5, 6, 7. Ya santai aja. Nah, ini masih tiga dimensi. Dia kalau kita udah masuk ke mekanika kuantum, ya fisika modern, string teori itu bisa sampai 11. Ini jadi masih standar ya, kadang dua, kadang tiga ya, ikuti aja apa perintah soal. Nah, usaha tuh gitu. Nah, usaha itu dibagi dua lagi. Usaha yang pertama itu oleh gaya konservatif, konservatif, konservatif. Ada yang ini pengantar ke energi ya, bridging, bridging. Ada yang gaya disebabin maksudnya non konservatif. Nah, gaya yang sebenar-benarnya gaya itu yang ini nih. Nah, nih, maksudnya usaha yang kita maksud usaha itu yang ini. Nah, terus kalau gaya itu gaya konservatif, nanti itu hubungannya sama, aduh sorry ya, mereng-mereng. Ini hubungan sama apa nih? Sama energi potensial. Potensial. Nah, ya bisa listrik, bisa gravitasi, bisa energi potensial pegas, bisa. Ya, mana-mana aja lah yang penting energi potensial. Nah, pengertiannya apa juga konservatif sama non konservatif? Konservatif, kalian ngelakuin usaha, bisa dibalikin lagi usahanya itu jadi energi gitu. Kita tahu sebenarnya ada persamaan lagi. Persamaan itu kayak gini. Delta E, oh iya, delta E itu sama dengan W gitu. Jadi usaha itu terkait dengan perubahan energi. Nah, yang dimaksud dengan perubahan energi itu gini, kalau misalnya gaya non konservatif ini contohnya itu gaya gesek, gaya gesek. Yang paling familiar ya gaya gesek. Nah, ini nih gimana nih? Gimana maksudnya itu apa sih? Kenapa dia bisa dibilang gaya non konservatif gitu? Kalian misalnya menggesekkan tangan gitu ya. Nah, kayak gini. Ini kan tangan kalian bergerak nih dan hasilnya itu panas gitu. Nah, gitu kan ya. Nah, dari situ kalian ngerasa capek kan waktu nge apa namanya gesek-gesekin tangan atau jangan gitu deh. Ini misalnya botol, kalian gesek-gesekin ke meja gitu. Itu kan ada energi yang kepake gitu kan. Nah, kalau gaya non konservatif, energinya itu energinya berubah jadi panas. Berubah jadi panas ya. Ya, berubah jadi panas gitu. Nah, dan ya akhirnya gimana? Ya panas ini nggak bisa balik lagi jadi energi. Nggak bisa. Ya, jangan ini nih. Jangan berharap gitu ya. Misalnya panas yang kita hasilkan tadi kita serap lagi. Akhirnya energi kita pulih ya. Nggak bisa gitu. Nggak gitu cara kerjanya ya. Nah, kalau gaya konservatif itu contohnya gaya gravitasi. Yang paling mudah ya. Yang kita bahas dekat-dekat ini. Gravitasi. Nah, ini nih gimana Kak? Misalnya nih, kalian lempar bola ke atas. Bolanya ini punya kecepatan awalnya, punya energi gitu kan. Kalian lempar ke atas gini kan. Pas di atas dia berhenti kan. Artinya apa? Energinya habis. Tapi dia bisa turun lagi nih.
turun sendiri kan. Akhirnya bolanya gerak lagi. Jadi gimana? Bisa jadi energi, jadi energi lain gitu. Dan ini sifatnya reversible, ya bisa bolak-balik. Jadi itu bedanya. Nah, makanya usaha yang disebabkan oleh gaya konservatif ini didefinisikan ulang sebagai energi potensial. Jadi itulah bahasannya tuh energi potensial. Jadi ini sedikit mengalami perombakan. Jadi nanti kita masuk ke hukum kekekalan energi. Langsung kita masuk ke subbab yang kedua atau energi lah dulu ya. Energi secara umum itu dibagi dua, kinetik sama potensial tadi. Nah, contoh energi kinetik apa, Kak? Ya kalian tahu lah bola digerakin gitu, bola ditendang. Nah, itu yang skala makroskopik. Contohnya tuh gini, yang satu lagi. Kalian pernah di ini kan ya? Di apa namanya tuh kesentrum gitu. Kesentrum itu kalian kayak kayak kehantam gitu kan tangan kalian sama suatu partikel. Nah, itu yang hantam itu elektron. Jadi arus listrik itu bisa dibilang sebagai energi kinetik, berarti arus ya, arus. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Kalau kalian megang sesuatu yang panas, misalnya teko lagi manasin air, kalian pegang nih, pasti kayak ya kalau nggak melepuh atau gimana responnya gitu ya. Nah, itu kenapa? Panas itu adalah indikasi dari molekul dari benda yang kita pegang itu geter gitu, bergerak ya, bisa rotasi, translasi. Itu nanti dibahas setelah UTS. Jadi jangan jangan bilang kinetik itu cuma sekedar ini gitu, cuma sekedar bola ditendang atau bola gerak ya. Semua yang bergerak itu masuknya ke kinetik. Tapi beda-beda bidang pembahasannya. Jadi kita fokus ya yang benda-benda kayak gini aja dulu. Gitu. Harus dan juga em, apa tadi panas ya, energi internal. Nah, potensial ini apa? Yang kita bahas ini gravitasi dulu. Yang terkenal itu ya kalau nggak pegas, satu lagi listrik. Kalian bingung kan, energi potensial listrik dari mana, Kak? Kalian pernah megang baterai kan? Baterai itu kadang ada yang 1,5 volt, 5 volt gitu ya. Nah, itu tuh namanya, itu energi potensialnya. Nah, energi potensial itu kalau kalian masih bingung gitu ya, kita ambil kata potensinya gitu. Potensi. Kenapa dibilang potensi? Karena dia itu memiliki potensi untuk berubah ke energi lain. Jadi, baterai punya energi potensial gitu ya. Potensialnya sebesar 1,5 volt gitu. Itu bisa berubah jadi arus, bisa berubah jadi isian kapasitor gitu-gitu. Ya, itu pegas juga. Pegas kalau ditekan bisa jadi pelontar. Jadi gimana nih? Pegasnya itu energinya itu bisa berubah jadi kinetik. Pegas itu juga nggak jauh-jauh ya, ketapel juga maksudnya pegas. Apa namanya, panahan gitu ya. Gravitasi juga ya dia berpotensi gitu. Kalau kita letak benda di sini, terus kita lepasin gitu ya. Jangan dilepasin, sayang laptop yang kecil-kecil aja. Kayak gini nih. Ini berpotensi jadi energi kinetik. Ini energi kinetiknya nol ya. Aku jatuhin. Ya ada kan energi kinetik. Jadi gitu. Itu yang dibilang energi potensial. Dan asalnya itu dari kerja, dari gaya. Nah, rumusnya kalau yang kinetik ini standar aja dulu ya, setengah V kuadrat. Yang ini yang potensial itu sebenarnya integral minus ya U dot dx gitu ya. Kenapa? Ya karena ini energi potensial, cuman negatif aja. Jadi gimana Kak kalau misalnya gravitasi ya jadinya nanti rumusnya itu jadi mgh. Kalau pegas itu nanti jadi hmm, kalau pegas jadinya setengah kx kuadrat. Terus potensial listrik itu jadi QV gitu ya.
atau QE kali D gitu ya. Semuanya ada unsur jaraknya. Ada A, kuadrat, ada D. Gitu. Tapi kita fokus yang ini dulu. Karena ini pembahasannya nanti di hukum Hooke. Hukum Hooke bab berikutnya tuh. Bab berikutnya enggak, masih jauh, masih jauh. Oke, jadi di antara dua ini dirumuskan gitu ya. Perubahannya itu kita mencari hubungan sama kerja gitu ya. Delta EK gitu ya, perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial itu sama dengan W. Ya, kalau dia dikenai gaya, dikenai gitu ya, dikerjai, maka tandanya positif. Kalau misalnya dia mengerjai atau melakukan aja jelek kalau mengerjai, melakukan gitu ya, dikasih negatif gitu. Oke, ini udah cukup sebenarnya. Nah, dirumuskan lagi kalau misalnya W-nya ini nggak ada gitu. W-nya maksudnya apa? Kalau W itu nggak ada, apa yang nggak ada? Ya gaya non-konservatif ya. Kalau misalnya gaya non-konservatif yang nggak ada, andaikan W ini W sama dengan nol, gimana gitu. Maka jadilah hukum kekekalan energi mekanik dengan nol. Nah ini bunyi hukumnya itu yang benar itu kayak gini nih. Kalau kalian di SMA mungkin belajarnya atau di kelas lain tuh EM1 sama dengan EM2 gitu ya. Tapi aku lebih prefer make ini. Kenapa? Karena ini suitable untuk kasus manapun. Kalau misalnya ada W, ya tinggal masukin W-nya ke sini. Aman gitu. Kalau misalnya kayak gini, kadang kita ketuker gitu. W-nya di depan apa di belakang? W-nya di sini apa di sini? Kalau misalnya ada gaya gitu. Itu bingung gitu. Kalau gini ya tinggal gini doang gitu, santai. Gak ada masalah apa-apa gitu. Ya, sepertinya materi usaha dan energi itu sebenarnya cuma sampai sini doang gitu. Yang perlu di-highlight itu pengekalan energi, teorema usaha energi yang ini si highlight ya, highlight. Sorry, ya di highlight gitu ya. Ini janganlah dikotakin aja. Yang penting tuh yang ini gitu ya. Tuh usaha energi, kekekalan energi sama rumus usaha. Ini yang penting. Itu aja yang penting udah. Tiga itu aja kalian hafal kunci ngerjain soal. Selainnya ngikut. Ya selainnya ya nyesuaikan dari bab-bab sebelumnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan soal atau ngerjain soal, ada yang mau ditanya dulu nggak? Apakah ada yang mau bertanya seputar ini? Tadi kurang paham apa gimana? Mangga. Saya izin bertanya, Kak. Iya, gimana? Siapa itu? Eh, saya Muhammad Banu. Eh, kan tadi dikatakan ya kalau misalkan usaha itu berkaitan sama jarak ya. Iya. Nah, eh, tadi kan katanya kalau misalkan kita ngangkat benda apapun itu, kalau dari ngangkat gitu kan terdiam kan, eh, katanya nggak memiliki usaha, soalnya nggak memiliki jarak. Tapi benda yang diangkat itu bukannya memiliki jarak, soalnya kan dari bawah ke atas. Itu bagaimana, Kak? Oh, itu. Iya, kalau kayak gitu ada. Maksud aku yang nggak ada itu kalian ngangkat galon, misalnya ngangkat kardus atau gimana nih kalian nih. Ngangkat kardus nih, megang kardus di atas ya. Ini. Terus kalian geser ke samping gitu, lari-lari gitu kan. Kok kardus lari-lari gitu kan ya. Nggak ke suatu tempat. Nah, perpindahannya walaupun ada, sebenarnya ada perpindahannya kan. Ada bukan sorry sorry sorry, D-nya itu tidak sama dengan nol gitu kan, ada perpindahannya tapi nggak bisa dibilang usaha karena tegak lurus. Nah itu yang maksud aku tadi. Kalau misal beda cerita kalau kalian ngangkat ini nih dari sini
Ya anggap tangannya, misalnya kalian angkat nih dari sini ke sini gitu. Ini kan ada perpindahannya. Dan juga gayanya itu kan kita melawan gaya gravitasi ya, ke sini kan. Kita harus nge-counter pakai gaya yang kita kasih sendiri itu ke atas gitu. Untuk nge-counter si gravitasinya. Nah kalau gini ada usahanya, ada gitu. Jadi yang kalau kasus ini ya ada gitu. Yang nggak ada tuh yang kasus kayak gini karena dia tegak lurus gitu. Ini ceritanya kalian ngangkat kardus terus diem gitu, nggak berubah ketinggiannya. Nah jadi kok kalau misalnya beda ceritanya, kalian ke atas gitu atau ke bawahin. Nah itu baru ada yang namanya usaha gitu sih. Itu ya udah jelas ya. Oke, Kak, makasih. Ya sama ngangkat barbel, kalian maju mundurin tuh barbel sama angkat turunin gitu ya. Kenapa olahraga barbel itu atau angkat besi itu diangkat gitu ya? Ya itu karena ya kerja itu yang optimal itu yang bisa dikatakan kerja itu searah sama gaya yang kita berikan gitu. Kita kan beri gaya itu ke atas gitu ya biar melawan si gravitasinya. Iya, kita ke atas. Ada lagi sebelum kita nyari, aku nyari-nyari soalnya dulu ya. Tadi ada yang udah ngasih, tapi itu dinamika soalnya. Ada, kalau ada yang tentang usaha energi, kasih aja. Aku cari-cari holiday dulu. eh Jadi sebenarnya kita udah melangkahi 2 bab loh, tapi ya udahlah ya. Nggak apa, santai aja, santai aja. Kita belum masuk ini, Weh. Kita belum masuk energi kinetik, energi potensial pegas. Jadi masih energi potensial gravitasi. Jadi aku coba cari yang berkaitan tentang itu deh. Mana ya soalnya? Nah, ini potensial energi. Ini soalnya panjang semua. Kalau ada yang punya soal, gas aja gitu ya. Ini aku juga lagi nyari-nyari. Mana yang mana yang bagus lah gitu. Ini soalnya kepanjangan soal, tapi pertanyaannya belibet. Oke, ini aja ya yang berkaitan tentang Bandung. Ini kita bahas yang ini aja dulu. Oh, ada soal fisika. Ada yang ngirim nih. Bentar ya, lagi di download. Oh, ini. Oke. Kita coba soal yang ini. Udah, kalian kalau ada soal ya drop-drop aja gitu ya. Ini usaha energi. Dua gaya bekerja pada sebuah partikel hingga partikel bergerak dengan kecepatan konstan. Kalian harus nge-highlight ya. Nge-highlight apa namanya? Ini sebenarnya dinamika deh. Ini belum masuk ke gaya usaha energi, sorry. Nah, kecepatan konstan gitu. Ini yang di-highlight gitu. Kecepatan konstan berarti A sama dengan nol. Ini pakai hukum berapa? Hukum satu ya. Hukum satu sigma F sama dengan nol. Nah, kita tahu nih. F satunya segini. Ya kita harus cari F2 gitu ya.
F2 berapa gitu F2-nya biar ininya nol. Ya udah, logikanya kalau nol ya udah dikasih pencerminan aja, negatifnya aja. Berarti 2N arah I topi ditambah 6N arah J topi. Kenapa ya? Karena kecepatan konstan, kita mau F-nya itu nol. Ya nggak peduli, ini nih trap doang, ini jangan kalian pedulikan. Kalau kalian pedulikan ya selamat, Anda terjebak gitu. Makanya baca aja kata kuncinya. Gitu aja sih. Ini lumayan simpel, bukan lumayan, sangat simpel. Oke, mungkin kita bahas aja dulu ya yang usaha energi biar maksudnya yang dinamika gitu, yang agak-agak susah lah. Paling kalian bingung di dinamika itu yang diagram gaya gitu kan ya. Nah, jadi gambar diagram gaya itu ya beda-beda lah. Nah, dinamika ini aku harap jangan apa namanya, jangan disepelekan lah. Dinamika, terus kinematika, statika. Jadi kalian misalnya jurusan ini, jurusan mesin atau jurusan TI atau TF atau sipil gitu. Ada namanya matkulnya itu mekanika teknik gitu. Ya kalau kalian nggak paham ini, ya yowes sih. Selamat meninggal, meninggalkan gitu ya. Gitulah. Jadi harus dibiasakan sejak dini. Nah, ini kita coba ngerjain yang ini nih. Berapakah berat maksimum dari balok A gitu, sehingga sistem pada keadaan diam. Nah, coba kita gambar dulu ya. Kalau gambar kayak gini, kita gambar sistemnya itu kesatuannya. Nah, jadi kita mulai step by step aja ya. Jadi tali tengah tuh kayak gini kan ya, ada ke atas itu 30 Newton. Hmm, ini theta. Ini ke bawah sama ke kiri. Nah, ini kita abaikan dulu aja. Kita potong ya. Kita mencari T ini dulu. T yang di bawah. Karena dia keadaan diam dan yang di bawah itu ini mg gitu ya. Ke atas itu ada T1 lah kita bilang T1. Nah, kalau kayak gini kita bisa langsung rumuskan nih, nggak usah lama-lama T1 sama dengan mg. Kalau mau lama ya dari awal gitu. Kalau mau lama. Tapi nggak ada lah yang mau lama kan. Fy itu sama dengan nol, terus nanti Ti kurang mg sama dengan nol, nanti baru lanjut ke sini. Gitu. Ya, intinya sama aja. Nanti, ini kan T1 nih, ke bawah nih, T1 juga. Kalian udah belajar lah ya, mungkin ban sama ke RK gitu. Kalau T itu dia aksi reaksi. Jadi kalau misalnya T1 yang di bawah itu ke bawah, kalau kita cut yang ke bawah, nanti yang di atas itu gerakannya ke bawah. Bukan, gayanya ke bawah. Tuh. Nah, ini namanya T2. T2 kita proyeksikan dulu, biar searah dia, biar enak ngitungnya. Ini T2 ini T2 cos theta. Aku harap semuanya udah paham lah ya cara-cara ngubah gitu. Ini jadi T1 sin theta gitu kan ya. Nah, terus yang ke samping kita coba analisis lagi yang di samping gaya-gayanya apa. Oh ya ini langsung aja T1 sama dengan mg. Di samping itu di sini kan ya. Di sini ada gaya berat. Pasti semuanya punya berat. 711 Newton. 711 Newton. 711 Newton. Berarti di atasnya ada gaya normal dong, karena dia menyentuh permukaan. Gaya normalnya ya sama kayak bawahnya, 711 Newton, karena dia lurus gitu kan ya, karena dia segaris. Ada namanya gaya gesek, gaya gesek statik. Gaya gesek statik arahnya ke kiri. Fs. Rumusnya apa tadi? Tadi udah aku sampaikan ya. Gaya gesek statik maksimal gitu ya. Ini maksimal. Fs mas gitu ya. Kan kayak geser statik itu nilainya variatif dari nol sampai Fs max gitu. Maxnya itu mu dikali n atau sama dengan 0,25 kali 711. Nanti ini dihitungnya di terakhiran aja. Berarti kita tahu nih T2 T3 ini T3 ya. T3 ini sama dengan Fs atau sama dengan mu dikali n.
Udah jelas nih, udah jelas segmentasinya. Berarti ini kita udah bisa simpulin. Ini mu dikali N juga gitu. Udah nih, udah jelas nih. Kita tinggal pakai hukum 1 Newton nih untuk ngerjain yang ini. Nah, hukum 1 Newtonnya gimana? Standar aja. Fx dulu. Fx sama dengan 0. Maka apa aja tuh? Si T2 cos theta sama dengan, ya langsung cepat aja ya, langsung sama dengan mu n. Oke. Terus T1 ini yang di atas, ini T2 sorry. T2 sin theta itu sama dengan T1, bukan T1 lagi, kita langsung aja pakai Mg. Mg udah kelar. Nah, kita mau mencari apa? Kita mau mencari Mg, bukan ya? Mg maksimal. Cara nyarinya gimana? Kita harus mengeliminasi T2 ini. Nah, caranya gimana? Biar gue enak gitu ya, dibagi aja. Dibagi aja nih dua persamaan. Jadinya gimana? Cos theta per sin theta kotangen theta sama dengan mu n per mg. Gitu kan? Nanti mg ini sama dengan, ini aku kasih garis. Mg nanti jadinya sama dengan mu n per kotangen theta. Ya udah masukin aja nilainya seperempat. Mu-nya seperempatnya 0,25. N-nya itu N-nya itu 71. Kotangan 30 berapa? Kotangan 30 itu satu per ketiga. Ini kita ganti aja lah ya. Jadi mu n tan. Oh nggak apal kotangan tan. Theta. Tan 30 itu sepertiga akar 3. Yaudah berarti jawabannya adalah 711 akar 3 per 12. Sampai sini aja udah benar. Nggak usah muluk-muluk sampai koma-koma. Nggak usah. Itu lebih baik karena udah apa? Udah sih. Ada yang mau tanyain tuh soal ini? Masih ada 30 menit, masih lama. Kalau ada soal, drop lagi aja. Nggak apa-apa. Nggak ada nih? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, berarti ini aja ya. Hmm, pilih-pilih soal lagi deh. Satu lagi ya yang dinamika ya. Yang terakhir nih dinamikanya. Dari soal aku ambil dari tutorial kalian sih. Nah, gini-gini. Sebuah balok bermassa M1 nih, M1 nih. Ini mungkin kelihatannya agak ribet, makanya aku ambil. Ini M1 nih. Sorry, ini. Oke, ini M1, M2. Nah, dia nanya bagaimana hubungan antara kedua percepatan. Kedua tegangan seluruh tali dan besaran A1 dan A2. Nah, hubungan percepatan dulu. Ini paling mudah nih. Paling yang ada hitungannya. Coba seandainya kita turunin ini gitu. Turunin ini sejauh 1 meter. Kita tarik nih 1 meter. Otomatis ini bakal nambah 1 meter juga. Tali yang ini maksudnya, tali yang ini. Tali yang ini bakal naik juga 1 meter. Maksudnya, iya 1 meter. Artinya apa? Total perubahan tali ini jadi 2 meter gitu. Jadi si M1-nya geraknya itu 2 meter, M2-nya 1 meter gitu. Hal ini apa?
menyimpulkan apa gitu ya. Berarti A2 sama dengan 2A1 gitu. Iya. Sorry itu balik. A1 sama dengan 2A2, sorry. A1 sama dengan 2A2. Nah, ini aku ulang lagi ya. Kalau misalnya kalian turunin ini ke bawah 1 meter, ini karena dia punya dua tali, dia kan harus sama-sama juga kan ya, harus sama 1 meter. Cuman 1 meternya itu untuk kedua tali gitu. Ini nambah panjang 1 meter, ini juga harus nyumbang 1 meter. Totalnya 2 meter gitu. Kayak gini. Makanya bisa dibilang nanti M1 ini lebih kenceng 2 kali lipat daripada si A1 gitu. Jadi ini untuk jawaban yang A. Gitu cara analisisnya. Kalau Kak nggak jelas Kak, kenapa harus kayak gitu gitu. Ya bisa aja sebenarnya kalian pakai constraint gitu ya, constraint gitu. Caranya itu gimana ya? Kalian anggap tapi ini lebih lebih matematis gitu ya. Ini delta X1 gitu. Ini kita coba tarik sejauh delta X1. Nah, ini nanti bakal berubah jadi 2 delta X1 gitu. Nah, sama aja gitu kan ya. Tetap ya intinya ujung-ujungnya bakal kayak gitu juga. Karena nih ya, coba aku zoom lagi ya biar lebih jelas. Aku soalnya awal-awal belajar ini bingung aja di situ gitu. Nah, ini kita coba komponen talinya itu ya. Komponen talinya itu kita ubah, kita bagi dua, yang konstan sama yang enggak. Nah, ini kita anggap delta Y gitu ya. Ini kita anggap delta X. Panjang tali delta X ini ada berapa? Ada dua kan ya? Dia ada 2 delta X. Delta X itu panjangnya segini, cuman talinya itu, oh bentar-bentar, kita definisin panjang aja dulu. Ini delta X, ini X gitu ya, konstan nih. Konstan nih. Nah, ini Y. Ya, maksudnya Y aja gitu. Nah, total talinya berapa? Total talinya itu X ditambah delta X gitu ya. Ditambah delta X lagi. Ditambah Y. Ditambah delta Y gitu. Sama dengan total panjang tali. Kita turunkan terhadap waktu. Nah, X ini dia bakal tetap X gitu. Berarti nggak fungsi waktu, berarti 0. Delta X itu dia fungsi waktu, karena dia berubah-ubah. dt gitu ya. Dikali 2, karena ini ada 2. Y itu 0 juga. Dan Y ini dia berubah. Delta Y per dt. Sama dengan 0. Jadi kalau kita turunin sekali lagi, sama aja. Nanti dapatnya itu 2 AX gitu ya. Tambah AY gitu. Sama dengan 0. Ini berarti nanti dapat 2 AX sama dengan AY. Atau tadi AX kita bilangnya A1, AY kita bilangnya A2. Ya ini minus ya tahu, tapi sebenarnya kita ngambil besarnya aja gitu. Besarnya tuh sama gitu. Ya udah gini. Nah, udah ya. Jadi kalau secara matematis kita ngitungnya gitu, constraint gitu. Ya ada dua metode, jadi langsung kita masuk ke nomor yang kedua aja. Nomor yang kedua. Nomor yang kedua itu nih, kita punya MG M berapa nih? Yang bawah. M2 ya. Berarti M2 itu gayanya ke bawah itu M2G. Yang ke atas itu T1. Nah, terus kita harus ninjau di sini nih. Hubungan antara T1 sama T2. Ini ke sini ada T1, ke sini juga ada T2. T2 ini T1, sini T2.
Karena ini nggak bermassa, berarti kita bisa bilang ditotalin 2T2 sama dengan T1. Ini persamaan yang bisa diambil ini ya, berarti yang ini. Dari sini bisa ngambil persamaan apa, Kak? Ya, dari sini bisa ngambil persamaan eh FY gitu ya. Kan dia bergerak ke bawah nih, A2. Iya kan A2. Nah, A2 itu kan rumusnya A itu F per M. A2 itu rumusnya berarti M2G dikurang M2A2, M2G dikurang T2 gitu. Ini persamaannya yang kita dapat. Gitu. T1, sorry. Ini T1. Nah, kemudian yang ini lagi, yang di sini nih, yang di M1. M1 itu gambarnya gimana? M1 tuh gini kan ya? Ini M1 ditarik sama T2. Ini M1. Ya, harusnya ini T2, ini T1 ya, jadi sama aja ya. Ini dia bergerak ke kanan secepat A1. Berarti persamaan yang bisa kita dapat T2 itu sama dengan M1 dikali A1 gitu. Nah, ini kita udah dapat tiga persamaan dan ada tiga unknown. Unknown-nya itu ini. Tuh dua, sorry, sorry. Ada tiga, empat unknown gitu ya. Nah, coba kita selesain dulu aja. Nah, ada persamaan satu lagi. Oh ya, ini kita punya persamaannya udah empat. Ada empat unknown dan empat persamaan. Satu, dua, tiga. Sorry. Satu, dua, tiga, empat. Persamaan satu laginya yang tadi. 2A1 sama dengan A2. Yang ini ya, yang di awal. Eh, A1 sama dengan 2A2. A1 sama dengan 2A2. Iya benar, kebalik nih. Eh, ntar ini kayaknya nggak sinkron, yang ini aja kita pakai 2A1 sama dengan A2 benar. Sorry, tadi itu ketuker mana yang satu, mana yang dua gitu. Ya, A2-nya harusnya emang lebih cepat. Karena dia turun 1 meter, yang sampingnya baru setengah-setengah gitu. Sorry, ini aku salah jelasin, Deng. Ini dia totalnya itu berubah 1 meter, tapi ya 1 meternya itu dari setengah di sini gitu ya. Ini setengah, ini setengah juga. Maaf, maaf. Berarti iya benar. 2A1 sama dengan A2. Ya benar. Terus kita coba substitusiin aja. Ini kita jadiin A1 gitu ya. Yang ini. Berarti ini jadi M2, 2M2 dikali A1 sama dengan M2G dikurang T1. Nah, T1-nya kita tahu T1 itu sama dengan 2T2. Berarti kita langsung ubah lagi. 2M2 kali A1 sama dengan M2G dikurang 2T2. Udah, ini persamaan yang kita pakai. Yang kedua kita pakai persamaan ini. Nah, kita tuh mau mengeliminasi si A1-nya biar kita dapat T-nya aja gitu kan ya. Nanti kita taruh di bawah T2 sama dengan M2A1. Kita coba kalikan sama ini. Sama ini, sorry, ini M1. Balik-balik. Kita coba kalikan ini sama, biar KPK-nya itu sama gitu ya. 2M2. Ini dikalikan sama M1. Berarti ini jadinya 2M1 M2A1 sama dengan
M1, M2G dikurang 2T2, M1. Yang sebelah sini jadi 2T2, M2 sama dengan 2M2, M1, A1. Nanti ini kita totalin. Totalin aja. Kalau ditotalin, ini berarti saling menghabiskan. T2T2, M2 sama dengan M1 M2G dikurang 2T2 M1. Kita kelompokin yang ada ininya, berarti 2T2 M2 plus M1 sama dengan M1 M2 G gitu ya. Berarti T2 itu sama dengan M1 M2G per 2 M2 plus M1. Karena kita tahu T1 itu kan sama dengan 2T2 tadi ya. T2 sama dengan berarti tinggal dikaliin 2 aja. Berarti T1 itu nilainya M1 M2G per 2. Sorry, 2-nya habis karena udah dikaliin. M2 plus M1. Udah ini jawabannya. Ya agak panjang. Nanti dilihat aja recordnya atau catatannya gimana. Itu. Oke, setelah itu kita disuruh nyari A-nya nih. Dicari A-nya. A-nya itu A1 sama A2. Nah, kita tuh udah dapat T ya. Berarti kita nggak usah pakai yang ribet-ribet. Langsung kita pakai persamaan ini aja. T2, aduh, sorry. T2 itu kan sama dengan M1 A1 gitu ya. Sama dengan T2 tadi apa yang kita temukan? M1 M2 G M2G per 2 M1 plus M2 G gitu. M2 aja. Nah, ini M1-nya bisa kita habiskan. Ya udah berarti A-nya segini. A1-nya sama dengan M2G per 2 M1 plus M2. Nah, terus A2-nya gimana? A2 itu kan sama dengan 2A1. Tadi rumusnya apa? 2A1 sama dengan A2. 2A1 sama dengan 2A1. Berarti sama dengan 2 dikali M2G per 2 M1 plus M2. T2-nya habis. Jadi jawabannya yang ini. Gitu ya, emang agak riuh dikit. Tapi nggak apa-apa. Dicoba aja latihan. Ya nggak ada cara lain nih selain latihan. Gitu. Ada pertanyaan? Pada bingung? Atau udah paham? Hmm, udah paham ya? Oh, ada yang request nih. Kita tinggal berapa menit ya? Tinggal 19 menit. Berarti aku coba ini terakhir bahas yang apa ya? Terakhir bahas yang dinamika. Nah, habis ini kita bahas yang Kak, kalau T2 dinyatakan dalam M1 kali A1. Nggak bisa, soalnya A1 kita nggak tahu. Karena di soal itu disuruh, ini, di soal itu emang dibilang T2 itu menyatakan besaran-besaran tersebut itu dalam M1, M2, dan G gitu. Karena yang diketahui emang M1, M2 ini sama G. Jadi kita harus mengubah agar nanti hasil akhirnya itu jadi
Cuman ada 3 huruf tersebut, 3 variabel tersebut. Jadi kayak gini, gitu ya. Jadi nggak boleh langsung satu a satu gitu, nggak bisa. Ya mungkin kalian ini ya ABC. Jadi oh iya iya iya. Gitu peraturannya emang kayak gitu. Kalau kalian ABC atau tulisan singkat ya, jadi kayaknya lebih ke perhitungannya ya. Coba kita bahas yang nomor 8 ini dulu aja ya. Nomor 8 ini MT, ini dari request teman kalian juga nih. MT, nah kita baca dulu untuk mood balok atas tidak tergelincir, balok bawah tidak bergerak, maka balok atas dikenai gaya setidaknya 12 Newton. Ini hmm, gimana nih ya? Baca dulu. Balok atas perlu dikenai gaya. Ini licin atau enggak sih? Bingung. Ya, anggap aja ini licin ya. Anggap aja ini licin. Untuk membuat balok atas tergelincir terhadap balok bawah ketika balok bawah dibuat tetap tidak bergerak, maka balok atas perlu dikenai. Oh, aku paham. Berarti gaya gesek statik. Ini ada gaya gesek statik nih. Gaya gesek statik maksimal Fs max gitu itu sama dengan 12. Kenapa tahu dari mana? Karena untuk menggeser dia itu perlu 12 Newton gitu. Perlu menggesernya itu perlu 12 Newton biar gitulah. Nah, jadi kita pakai ini nih, pakai gerak eh, relatif gitu. Biar dia itu mana ya bilangnya? Tapi kalau misalnya ini ada gaya gesek juga, harusnya berapapun kecepatan ini, gitu ya. Oh, bentar, bentar. Aku paham, paham. Oh iya, berarti kita nyari ini ya. Fs max-nya 12. Jadi kita buat diagramnya dulu. Diagramnya berarti kayak gini nih. Nah, di sini ada Fs ke depan. Fs ke depannya itu besarnya sebesar, nanti kita simpan dulu. Tapi kita nggak bisa nyari karena kita nggak tahu mu-nya. Jadi kita simpan aja dulu. Nah, ini MT, M top ya. Yang di bawah ini MB. Dia punya gaya sebesar F gitu ya. Terus ini ada gaya Fs ke belakang. Ya udah kita bikin aja persamaan gayanya yang menghasilkan ini bergerak bersama. Bergerak bersama berarti ini 12 ya. Ini 12 harusnya. Tapi nggak tahu juga deh ini kenapa kayak gini ya soalnya. Ini 12 berarti. Soalnya dia nanyanya maksimum gitu. Soalnya kalau misalnya eh ini ya kita baca ya, untuk membuat balok atas tergelincir terhadap balok bawah ketika balok bawah dibuat tetap tidak bergerak, maka balok atas perlu dikenai gaya horizontal setidaknya 12 Newton. Nah, 12 Newton itu maksudnya adalah gaya tepat ketika dia bergerak. Habis gitu gaya gesek statisnya. Otomatis kita bisa tahu gaya gesek statis itu 12 Newton. Ya, 12 Newton. Nah, jadi kita coba aja dulu. Tapi jangan dibuat dulu, nanti aja kita nyarinya. Kita buat aja sebagai MS gitu. Nah, kita coba gini ada Fs, gini Fs juga. F ini nanti rumusnya itu MB dikali A sama dengan F
dikali dikurang fs gitu ya. Terus yang atas itu MA kali MT kali A itu sama dengan fs gitu. Nah, kita jumlahin aja ini. Kok gini gitu ya. MA plus MB dikali A sama dengan F gitu. Berarti A-nya F per MA plus MB. Nah, kita tahu Fs itu sama dengan kita nyari ininya ya berarti ya, nyari Fs dulu. Fs itu berarti sama dengan A sama dengan Fs per MB. Nah, coba kita tukar Fs per MB itu sama dengan F per MA plus MB. Nah, ini berapa? Dikaliin aja ke samping. MA plus MB dibagi MB dikali Fs gitu ya sama dengan F. Fs-nya 12, maksimumnya MB-nya 4, MA plus MB-nya 5 tambah 4, 9. Nih habis 3, 1, 3 sama dengan 27 berarti ya, 27 nih, maksimalnya. Terus untuk Fs maksimal, A-nya itu berapa? A-nya itu ya ini aja gitu. 12 dibagi 4. 12 bagi 4 sama dengan 3 meter per sekon. Kalau kita pakai ini juga, 27 dibagi 9, tetap jawabannya 3 meter per sekon kuadrat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke soal untuk materi berikutnya? Ini harusnya aku tadi ini dulu ya, bahas spring dulu, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa juga. Mana yang bagus nih soalnya? Nah, ini ada sedikit, ini simple tapi ada yang mau aku sampaikan. Nah, ini sebenarnya santai aja. Jadi kaleng sarden gitu ya, kaleng sarden. Kaleng sarden nih digerakkan ke mana gitu ya, dari X sama dengan 0,25 sampai X sama dengan 1,25 dengan sebuah gaya yang besarnya itu E pangkat min 4X kuadrat gitu ya. X-nya itu dalam meter, F-nya dalam Newton. Berapa gayanya? Nah, ini integral biasa aja sebenarnya, guys. Nah, udah aku bilang tadi kan W itu sama dengan integral F dot dx dari X1 sampai X2. Nah, kita kerjain aja nih. F-nya itu berapa? F-nya E pangkat min 4X kuadrat. Terus dx gitu ya. Dari X1 sampai X2. Ini aku bentar memastikan dulu. Nah, kalau eksponen kalau E pangkat ini pangkat X kuadrat ya. E pangkat min X. Bentar, mau ngecek di Wolfram.
Hmm, aneh ini, fungsinya aneh sih. Kalau dilihat nggak bisa diselesaikan cara biasa karena ini X kuadrat ini dx. Jadi nggak bisa langsung gitu. Kalau disubstitusi juga aneh. Jadi intinya kalau kayak gini ya coba cari aja deh. Ini salah soal aku ngambil sorry. Intinya nanti hasil integralnya nanti kalian kurangi dari X2 ke X1 gitu. Ya gitu aja. Ini sebenarnya soalnya simpel cuman ini nih yang bikin mantep. Nah, kenapa nggak ada ya? Error function kalau aku nyarinya di internet. Coba yang lain aja deh. Nih, soalnya kayak gini nih. Ini aku SS gambarnya aja. Nah, ini ditanya ini T gitu ya. T. Terus ini kita coba atur aja gitu ya. Ini T, ini X1 sampai X2. Nah, yang diketahui itu kalau di soalnya ini 1 meter, satu ini 4. Terus ini berapa nih? Ini 1,2 kalau nggak salah. Ini 1,2. Ini sini 1,2. Nah, gitu ya. Ini 5, ini 1,2. Nah, ini nih sebenarnya simpel juga. Cuman kadang orang terkecoh gitu. Dia dikasihnya T-nya itu sama dengan berapa nih? T-nya itu sama dengan 25 Newton. Berapa perubahan energi kinetik sih ini ya? Perubahan energi kinetik itu sama dengan karena potensialnya nggak berubah gitu ya. Perubahan energi kinetik itu sama dengan ini W ya W. W atau langsung aja integral F dikali dot dx itu ya. Nah, X itu dari X2 sampai X1. Nah, kalau kita patok nolnya di sini, berarti ke sini 4 ya. Karena startnya itu dari sini. Kita putar aja gitu. Nah, berarti ini panjangnya 5 ya. Ini panjangnya 5. Ini 12 berarti. Nah, kita tuh mau nge apa namanya? Ngeplot ini, ngeproyeksiin biar dia tuh pas gitu ya. Ini jadi T theta, terus ini jadi T cos theta. Ini jadi ke atas ini T sin theta gitu ya. Ya gitu. Nanti yang seperti yang aku bilang di awal, ngapainnya gimana gitu? Pengerjaannya gimana? Ya kalikan yang sejajar aja karena dia cross. Berarti T cos theta dikali X1 kurang X2, ya kita udah kurangi 4 kurang 0. Gitu. T cos theta ya 25 dikali cos theta itu 5 per akar 1,2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya panjang ini ya, karena Pythagoras lah ya, paham lah ya. Dikali 4. 500 per 1,2 kuadrat. 1,44 ditambah 25. 1,44 ditambah 25 berarti 26,44. Akar 26,44. Berarti gini ya. Ini perubahan energi kinetiknya. Sip. Gitu. Kelar deh. Kita punya waktu. Oh, kita waktunya udah habis. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup dan pesan-pesan terakhir dari aku ini tinggal 3 menit sih. Iya, 3 menit guys. Ada. Nih tinggal 34 orang nih. Biasanya rame. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Oke, berarti iya kita tutup aja kali ya pertemuan kali ini. Ya penutupnya agak panjang. Ya kita udah bahas, kita review lagi ya. Kita
OneNote-nya yang ini nanti aku share di ini. Kan drive-nya ada kan yang di Linktree. Aku share-nya di sana aja. Di Linktree. Ya, aku review dulu. Ini kita bahas dinamika tadi, pembagian-pembagiannya, dasar-dasarnya, yang penting. Kita juga udah bahas soal beberapa. Terus ya coba ngerjain gitu ya. Udah ada penjelasannya. Ya penjelasannya di record ya. Kalau di sini kayak kalau kalian baca agak lost dikit mungkin. Karena aku nulis poin-poin. Emang poin-poin bener sama sih. Nah, kalian ya ini tadi kita bahas usaha juga. Usaha itu apa? Hubungannya sama energi gimana? Lalu udah nyoba nulis soal, tapi ternyata soalnya dinamika ya udah nggak apa. Nah, ini kita coba lagi beberapa yang dinamika nih. Terus yang usaha energi juga. Nih agak panjang ya. Ini tadi kita coba lagi yang usaha energi nih. Usaha energi. Terus kita masuk ke ini nih. Masuk ke usaha energi. Terus ya yang terakhir kita bahas soal doang. Oke, berarti segitu aja kali ya. Berarti topiknya usaha energi separuh. Kita belum bahas potensial energi pegas karena itu beda bab sepertinya. Ya udah mungkin minggu depan minggu depan kayaknya aku lagi. Jadi di cover aja. Kak Arkanantanya lagi PKM jadi tukeran jadwal. Mungkin itu aja ya. Ya sering-sering aja latihan. Teori fisika ini nggak banyak, cuman kalian ringkas aja tuh. Haliday itu kan ada rangkuman itu ya. Summary yang paling belakang itu sebelum latihan. Nah itu aja kalian baca udah cukup. Nggak perlu baca bukunya. Ya yang perlu dibaca tuh soalnya dikerjain gitu. Itu doang sih ya kalau mau ngerjain. Ya semangat juga ya kuliahnya udah mulai terasa kan ya ada praktikum kimia, fisika. Ya aku dulu juga udah ngerasain guys, emang kebas tangannya nulis abstrak gitu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Emang namanya belajar juga capek ya. Namanya belajar. Ya diterima aja baik-baik. Jangan sampai drop pas TPB karena ini menentukan kalian ya nanti di jurusan bagaimana. Jurusan kalian dipengaruhi oleh IP kalian gitu ya. Kecuali yang peminatan kayak aku. Terus ya paling itu aja. Ya kalau kata pepatah Arab ya manjada wajada lah. Walaupun kata orang apa namanya usaha tidak menyenata hasil tuh nggak berlaku di ITB tapi nggak berlaku itu pasti ada yang berlaku. Ini wabillahi taufik hidayah. Tadi kita belum buka dengan doa ya. Adalah kita tutup dengan doa aja. Doa, agama dan kepercayaan masing-masing di berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Ya, semangat terus dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti ini aku share di eh, drive yang udah disiapin sama panitia. Oke, makasih ya atas perhatiannya dan mohon maaf kalau aku ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, makasih juga semuanya.